Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi yang mulia, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga yaumul akhir. Baiklah Ananda, patut kita syukuri ya. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih terus memberikan kita waktu untuk belajar, kesempatan untuk belajar. Nah, seperti sekarang ini kita masuk pada pelajaran akhlak. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah ya, agar ilmu kita menjadi berkah. Bismillah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni fahma wasi'a. Dan luaskanlah pemahamanku. Baiklah Ananda soleh dan soleha, masih ingatkan pelajaran pekan lalu? Iya. Kita sudah belajar cara mengagungkan Al-Quran. Ustazah yakin Ananda di rumah sudah mempraktekannya dengan sebaik-baiknya ya. Mari kita sama-sama mengingat apa saja kira-kira. Iya, berwudu sebelum memegang mushaf, lalu membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran, dan membaca basmalah ketika mulai membaca awal surat. Lalu mendengarkan dan diam ketika Al-Quran dibacakan, serta meletakkan mushaf pada tempatnya. Nah, baiklah, kita sudah bisa masuk pada materi bab 2, yaitu pada halaman 12-13. Yuk, kita buka bukunya, buku akhlaknya ya. Ya, kita akan mengetahui di antara perangai Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih maksudnya perangai? Perangai adalah akhlak, kebiasaan, sifat yang sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah Ananda soleh dan soleha, sebelum kita membahas tentang perangainya, akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, Ustazah mau tahu dulu nih, ada yang tahu nggak nama orang tua Nabi kita? Iya. Nama bapaknya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, dan nama ibunya adalah Aminah bintu Wahab. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tahun Gajah. 40 tahun, yaitu 40 tahun sebelum Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Tujuannya apa ya? Untuk menyeru, tidak lain adalah untuk menyeru mereka kepada agama Islam. Ketahuilah Ananda soleh dan soleha bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah disifati dengan akhlak yang mulia. Beliau adalah orang yang amanah, jujur, pemberani. Beliau juga terkenal seorang yang penyayang, mencintai orang fakir, orang miskin, dan berbelas kasih kepada mereka. Nah, di sini saya jelaskan sifat amanahnya Nabi Muhammad SAW telah dikenal baik sebelum diutus sebagai Rasul dan setelah diutus sebagai Rasul.
ya. Nah, apa buktinya Ustazah? Ini sayang buktinya. Jadi dahulu orang-orang memilih beliau untuk menjaga harta dan barang berharga yang mereka miliki. Jadi bahkan orang-orang kafir Quraisy sangat mempercayai Nabi Muhammad untuk menitipkan harta mereka. Mereka yakin harta mereka tidak akan dicuri, harta mereka akan dijaga oleh Nabi kita, dan harta mereka tidak pernah akan dicurangi oleh Nabi kita. Mereka sangat mempercayai karena mereka yakin Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak ustazah? Bagaimana mempraktekkan amanahnya? Ini dia. Contoh, Ananda Soleh Soleha sudah diberikan alat tulis yang bagus oleh Abi dan Umi, baju yang bagus, sepatu yang bagus. Nah, ini adalah amanah yang harus Ananda Soleh dan Soleha jaga. Tidak akan dirusak alat tulis dengan sengaja, ya. Dan sepatu dipakai dengan baik, baju dipakai dengan baik, tidak untuk dicoret-coret apalagi dirobek. Begitu juga dengan buku, tidak dicoret sembarang, ya, tidak dibuat dirobek terus buat kapal-kapalan atau pesawat-pesawatan, ya. Nah, ini adalah sifat amanah, yaitu menjaga barang yang orang lain titipkan kepada kita. Jadi dipergunakan sebaik-baiknya, ya. Ananda Soleh dan Soleh, insya Allah paham ya. Kembali lagi kepada kisahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika akan hijrah ke Madinah, apa itu hijrah? Yaitu Nabi kita pindah dari Mekah ke Madinah. Beliau tidak meninggalkan harta orang lain itu begitu saja, tapi beliau meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar mengembalikan barang-barang titipan itu kepada pemiliknya. Jadi kalau Ananda Soleh dan Soleha dititipkan barang, maka jaga barang itu dengan baik-baik, ya. Nah, kita harus bertanggung jawab. Ini amanah. Ya sayangnya, insya Allah udah bisa ya. Ya, bismillah. Pasti bisa kalau kita ingin berusaha. Nah, sifat mulia yang selanjutnya adalah jujur. Jadi Nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya. Nah, apa itu jujur? Yaitu lawannya berbohong. Jadi, jujur adalah orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah mengarang-ngarang, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berdakwah kepada kerabatnya agar hanya beribadah kepada Allah, beliau mendaki Bukit Safa yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan memanggil kerabatnya. Sini, kemari semuanya. Lalu mereka pun datang. Nah, salah satu dari mereka ada pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Itu tuh yang ada di surat Al-Masad, ya. Nah, di sini Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada kerabat-kerabatnya, seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah kaki bukit yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayainya? Mereka serentak menjawab, ya, kami tidak pernah menyaksikan kamu berdusta. Artinya apa? Mereka sangat mempercayai Nabi karena Nabi tidak pernah punya catatan berdusta, bahkan dalam bercanda. Nabi tidak pernah berbohong, ya. Ini catatan. Jadi barang siapa yang sudah berbohong, perbanyaklah istighfar karena itu termasuk dosa yang besar,
ya. Semoga ananda soleh dan soleha dijauhkan ya dari sifat itu dan didekatkan dari sifat yang jujur seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini Ustazah cukupkan dulu materi tentang perangainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan yang sedikit ini kita bisa praktekkan bahwa kita akan mengikuti sifatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu amanah dan jujur. Nah, kalau kita sudah niatkan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, maka semua itu akan menjadi pahala, akan menjadi ibadah, ya. Dan ibadah dan pahala ini akan memudahkan kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustazah tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, untuk tugas adalah pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana jikalau ananda soleh dan soleha diberi amanat untuk memegang uang, ya, memegang nih uang 10.000, tolong dipegang ya dari Abi dan Uminya. Nanti malam Umi sama Abi mau ambil lagi uangnya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Ya, apa yang akan ananda soleh dan soleha lakukan? Yang pertama adalah membelanjakannya. Yang kedua, menjaganya sampai nanti malam. Yang ketiga adalah memberikan kepada orang lain. Ya, nah yang mana nih yang mau dijawab? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.